Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah GC secara online. Kita akan memuji Tuhan bersama dalam ibadah sekolah minggu ini bersama Kak Feby di sini. Mari adik-adik semua kita satukan hati kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami, mengurapi kami, menjamah setiap hati kami, jadi hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan, bahkan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini, kami serahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang siap bersuka cita, mari kita bersama-sama berkata, Amin. Yuk, kita naikkan pujian. Yesus disalib karena cinta, sayang, cinta kamu, cinta kita semua. Yuk, sama-sama katakan. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekali lagi, katakan, Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Semua katakan, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Yeay. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan semuanya, amin. Baik adik-adik, saat ini Kak Feby akan membawakan cerita firman Tuhan ya. Semua duduk yang rapi, siapkan hatimu, pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan tertanam dalam hati kami. Roh Kudus akan senantiasa memberikan kami anak-anak-Mu roh yang takut akan Tuhan, mampu melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, kitab Yohanes
pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kak FEB akan membacakannya ya. Yang berjudul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Oke adik-adik, yang Tuhan Yesus kasihi, hari Jumat tanggal 2 April yang lalu kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Dosa Kak Febi, dosa adik-adik, dosa papa mama kita, dosa semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di salib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Kita memperingati pada hari Minggu, yaitu Paskah. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, adik-adik tahu nggak? Ada kabar yang beredar pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tetapi apa? Mayatnya dicuri sama orang. Terus ada kabar juga mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, tetapi siapa? Yudas. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak peduli dengan kabar itu. Kita adalah orang yang selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Ya. Nah, saat Tuhan Yesus bangkit, ada benda yang ditinggalkan Tuhan Yesus di kubur. Di tempat mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Apa itu? Nah, yang pertama itu adalah kain kapan. Kain kapan itu adalah kain yang membungkus tubuh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus dibawa masuk ke dalam kubur setelah Tuhan Yesus mati. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bangkit saat itu, kain kapan itu ditinggalkan saja begitu saja, terbuang, tergeletak di tanah. Firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu. Dia sudah terlepas dari tubuh Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit menggunakan baju kemuliaannya. Artinya kuasa maut tidak bisa menguasai lagi. Nah, Tuhan Yesus tidak akan mati lagi. Dia sudah bangkit. Tidak akan menggunakan kain kapan lagi. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang. Nah, adik-adik, itulah arti dari kain kapan.
kedua yaitu kain peluh. Kain peluh itu kita bisa baca pada ayatnya yang ke-7. Aku dibacakan ya. Ayat yang ke-7 itu berbunyi, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Yuk kita lihat. Kain kafan tadi saat Tuhan Yesus bangkit itu ditinggalkan atau terlepas, terbuang dari tubuh Tuhan Yesus. Tapi yang kedua ini yaitu kain peluh. Kain peluh itu tergulung rapi dan terletak di tempat yang lain. Nah, ini mengandung makna yaitu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin jelas. Mana? Salah satunya yaitu Injil, kabar baik atau firman Tuhan tersebar di mana-mana. Contohnya saat ini, itu kita beribadah secara live streaming, secara online. Dan demikian, setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh semua hamba Tuhan itu tersebar kemana-mana. Siapapun bisa mendengar, bisa menyaksikan tayangan langsung pemberitaan firman Tuhan. Itu dia adik-adik. Ingat ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Persiapkan hatimu, pikiranmu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan Yesus. Pujian penyembahan terus kita naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kak Vivi percaya iman kita terus bertumbuh karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia yang berkuasa, Dia yang menguasai setiap seluk dalam kehidupan kita. Oke? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah bisa mendengar firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik ya. Sebelum kita berpisah, bangkit berdiri adik-adik, terima berkat. Tangannya diangkat dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat-berkatnya, katakan bersama dengan saya, amin.